Salam sehat, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Bersama saya Alvin Rantung dari Rumah Sakit Advent Bandung akan membagi kepada kita semua obat antivirus yang manjur. Saudara-saudara, dalam pertemuan yang ketiga saat ini, kita melihat ketika kita sedang berjuang melawan coronavirus atau COVID-19 itu. Ini akan menjadikan kita suatu pengalaman di mana banyak kali kita sering dengar bahwa COVID ini akan berakhir pada waktu tertentu. Tapi buktinya sampai saat ini itu terus berlanjut, membuat kita tidak mengerti dan menduga-duga apa yang akan terjadi di kedepan waktu ini. Saudara, hal ini juga membuat banyak pemikiran orang menjadi tegang, menjadi depresi. Kita sudah tahu dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, yang pertama dan yang kedua, bahwa hubungan sangat erat di antara ketegangan pikiran dan daya tahan tubuh kita. Dan itu bisa membuat kita mudah sekali terkena terhadap serangan virus corona itu sendiri, bukan? Dunia kedokteran telah mempelajari dalam suatu ilmu yang disebut dengan psikoneuroimunologi. Dan ini sudah jelas kita ketahui bersama-sama. Bahwa bila mana ada ketidakseimbangan di antara sistem kekebalan tubuh kita, apakah reaksi proinflamasi dan antiinflamasi ini yang selalu kita akan ulang-ulangi dalam berbagai pertemuan ketika berbicara mengenai kekebalan tubuh manusia, imun sistem kita, antibodi kita. Bila mana represi oleh karena ketegangan pikiran itu terjadi pada sistem proinflamasi, maka infeksi bakteri ataupun jamur dan lain sebagainya akan tumbuh subur dalam hidup kita. Dan bila mana itu terjadi bagi sel-sel tubuh kita yang sudah terjadi mutasi, itu akan membuat tumor yang ada menjadi lebih ganas sifatnya yang disebut dengan kanker. Bila mana itu represi itu, tekanan itu terjadi pada sistem antiinflamasi, maka terjadi reaksi-reaksi alergen saja dari luar yang masuk ke dalam tubuh kita, menimbulkan reaksi alergi yang luar biasa bagi tubuh kita. Bahkan bila mana terjadi sesuatu patologis terjadi dalam sistem tubuh kita, maka akan timbul reaksi autoimun karena tidak mempunyai anti-inflamasinya. Saudara-saudaraku, ketika kita tegang, ketika kita mengalami stres, kita tahu bahwa saudara-saudara, stres adalah terdapatnya perbedaan atau adanya ketidakseimbangan antara kenyataan yang sedang kita hadapi atau kita alami dari saudara dan saya terhadap harapan atau persepsi yang kita miliki, yang kita inginkan untuk kita miliki. Makin besar gap itu antara keinginan dan kenyataan, antara persepsi-persepsi kita dan harapan-harapan kita, dan keinginan yang kita miliki tadi dengan kita punya kemampuan saat ini. Stresnya akan makin lebih besar, bukan? Kadar stresnya akan makin lebih berat. Seorang penulis yang terkenal, Raja Sulaiman, seorang yang bijaksana, dia menuliskan dalam Amsal 23 ayat yang ke-7. Dalam bahasa Inggris dikatakan, "For as he thinks in his heart, so is he." Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Sekarang pertanyaannya, apakah penyebab atau stres daripada ketegangan pikiran itu? Paulus, seorang yang pernah mengalami banyak sekali pergumulan terhadap ketekanan dalam hidupnya, tapi dia bisa keluar dari tekanan itu. Dia mengatakan dalam tulisan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu itu kepada Allah. Saudara-saudara, yang membuat kita stres, yang membuat kita tegang adalah rasa khawatir akan harapan-harapan kita yang tidak terpenuhi tadi. Akan keinginan-keinginan kita yang belum kita dapatkan saat ini. Kekhawatiran itu yang membuat kita menjadi stres, tegang. Kita khawatir apakah saya akan bertemu dengan seseorang yang dimana orang ini mungkin saja ada virus COVID yang bisa menularkan kepada saya. Sehingga saya menjadi menjadi paranoid bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku, dikatakan oleh Paulus sendiri kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Aku khawatir, kata Paulus. Dia khawatir akan jemaatnya yang dia tidak mendapatkan informasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Bahwa bila mana aku datang, kata Paulus, untuk mendapatkan kamu, tidak seperti yang kuinginkan. Apa yang diinginkan? Karena dia takut ketika dia akan bertemu dengan umat di Korintus itu, tidak akan seperti apa yang juga umat itu inginkan daripada Paulus. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, akan amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan atau hoax, keangkuhan dan kerusuhan yang terjadi daripada umat yang sering bersama-sama dia dalam perjalanan kehidupan pelayanan Paulus ini. Saudara-saudaraku, keinginan yang tidak terpenuhi itulah yang membuat kekhawatiran. Kita bisa melihat bahwa keinginan kita sebenarnya adalah nafsu kita. Nafsu badani kita yang kita mau penuhi, yang kita seringkali sebut dengan hawa nafsu. Yakobus menulis dalam Yakobus 4 ayat 1-3. Dari manakah datangnya sengketa, saudara-saudara? Dari manakah datangnya pertengkaran yang seringkali terjadi di antara kita? Bukankah itu datangnya dari hawa nafsumu yang sedang berjuang di dalam diri kita, dalam tubuh kita? Maka musuh yang paling besar adalah diri kita seseorang. Banyak orang berusaha untuk berpuasa dan berusaha untuk mengatasi sesuatu. Dan musuh yang sedang dilawan adalah bukan orang lain. Bukan sesuatu yang ada di luar diri kita. Tapi musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Nafsu kita, keinginan kita sendiri yang harus kita bisa kalahkan. Amsal Soleman atau Raja Soleman mengatakan, orang yang bisa mengendalikan dirinya adalah seperti seorang yang bisa melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudara, dalam ayat yang kedua, dalam buku Yakobus pasal 4, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Dan kamu akhirnya membunuh, baik dengan kata-kata atau bahkan secara fisik, oleh karena keinginan kita tidak terpenuhi. Seringkali kita iri hati terhadap orang lain yang kelihatannya lebih berbahagia dari kita. Tapi kita tidak bisa mencapai seperti kebahagiaan orang tersebut. Akhirnya tujuan kita tidak tercapai, membuat kita bertengkar dan kita berkelahi. Tapi kita juga tidak beroleh apa-apa. Karena kita tidak melakukannya dengan hati yang dipenuhi dengan doa kepada Tuhan. Atau seringkali kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita tidak memperoleh apa-apa. Dalam ayat yang ketiga, buku Yakobus pasal 4 mengatakan, karena kamu salah berdoa, sebab apa yang kamu minta dari Tuhan itu adalah untuk memuaskan hawa nafsumu saja. Saudara-saudaraku, apa-apa saja yang dapat menimbulkan pertengkaran di antara kita. Raja Soleman pasal 15 ayat 18 dalam buku Amsal menuliskan, si pemarah membangkitkan pertengkaran. Dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-22 mengatakan, si pemarah menimbulkan pertengkaran. Orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Saudara-saudaraku, yang mudah sekali menimbulkan pertengkaran adalah pemarah. Sifat yang suka marah. Dan ini adalah sikap negatif, bukan? Ketika kita sering marah, apalagi marah itu lewat hari. Tuhan mengatakan jangan pernah simpan marahmu sampai matahari terbenam. Tapi kita melewati sampai besok, lusa, bulan, bahkan sampai tahun. Ini akan merusak tubuh kita. Akan menghancurkan tubuh kita. Karena juga akan menghancurkan orang lain ketika timbul pertengkaran dengan mereka. Apa yang firman Tuhan katakan ketika kita menjadi marah? Dalam buku Mazmur pasal 4 ayat yang kelima mengatakan, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Ketika kita marah, bagaimana jangan berbuat dosa? Orang yang kita marah itu bukan orangnya. Tapi karakternya yang kita mau agar dia bisa berubah. Dan kita tidak akan simpan, karena kita akan ada dengan orang itu. Dan melihat bagaimana perubahan tabiatnya. Dalam buku Efesus pasal 4 ayat 26 mengatakan, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ketika lewat marah itu sepanjang malam sampai pagi besok, itu sudah merupakan suatu dosa. Dan dosa adalah membawa kita penyakit, bahkan kematian, saudara-saudara. Apa saja yang dapat menimbulkan pertengkaran ini? Tadi kita sudah lihat kemarahan. Yang berikutnya adalah kebencian. Raja Sulaiman menuliskan dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Bila mana ada kita dendam, sakit hati kepada seseorang dalam waktu yang panjang, itu akan menimbulkan pertengkaran, akan menekan sistem kekebalan tubuh manusia. Apa saja lagi
yang mempengaruhi kita bisa mudah untuk bertengkar. Raja Sulaiman dalam pasal yang ke-13, ayat yang ke-10 mengatakan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Orang yang sombong juga, orang yang angkuh juga bisa menimbulkan pertengkaran. Dan keangkuhan ini adalah awal daripada dosa. Di mana setan, iblis itu telah dibuang dari sorga. Sebagaimana yang tertulis dalam buku Yeskiel, pasal yang ke-28 ayat ke-5 dan 17. Dikatakan, engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu telah memusnahkan oleh semarakmu. Dan ke bumi kau kulemparkan, kata Tuhan. Saudara-saudaraku, iblis merasa dirinya sangat pandai dalam melakukan aktivitas dalam hidupnya ketika dia menjadi seorang makhluk ciptaan yang sepertinya menjadi pemimpin bagi malaikat-malaikat yang lain. Tapi dia berusaha memperbanyak kekayaannya. Tapi akhirnya dia menjadi sombong dan dibuang dari sorga. Saudara-saudara, ketika kita berpikir saya ini lebih baik dari orang lain. Ketika berpikir saya ini lebih cantik dari orang lain. Saya lebih hebat dari orang lain. Maka cinta diri itu akan menghancurkan kita. Kita akan seperti laut mati. Kita akan menjadi sombong. Kita akan menjadi serakah. Kita tidak mau menolong orang lain. Tapi kita mau semua orang memperhatikan saya. Tidak ada makhluk hidup yang hidup di laut mati, bukan? Kita akan menjadi makhluk yang mati. Raja Sulaiman mengatakan dalam Amsal pasal 16 ayat 5 dan ayat yang ke-18. Serta Amsal 18 ayat yang ke-12. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kecongkakan akan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejahatan. Tinggi hati akan mendahului kehancuran. Raja Sulaiman telah mengalami hal itu. Dan dia akhirnya mengalami depresi. Dia katakan semuanya akhirnya sia-sia. Saudara-saudara, keinginan yang tidak tercapai akan menyebabkan kita khawatir. Dan kekhawatiran juga akan membuat kita menjadi depresi. Dan gejala-gejala depresi ini ada banyak, saudara-saudara. Saya rangkumkan dari apa yang dicatat oleh Dr. Neil Needley. Ada 9 hal. Dikatakan bahwa gejala depresi adalah kesedihan yang dalam. Atau rasa kekosongan. Apatis, tidak mau melakukan sesuatu. Gelisah dan tidak suka diam. Tidak bisa diam. Gangguan tidur, insomnia. Atau akhirnya berlebihan tidurnya, gangguan selera makan, atau akhirnya berat badan jadi berlebihan karena banyak makan atau kurang makan, jadi kurus, atau susah konsentrasi, rasa bersalah atau tidak berharga yang berlebihan, rasa pikiran-pikiran yang buruk, yang ingin mati dan bunuh diri, dan kelelahan yang berlebihan. Bila mana saudara-saudara memiliki gejala seperti ini, dari Dr. Needley mengatakan bahwa 2 saja dari 9 tadi Anda sudah terdiagnosa dengan depresi ringan. Kalau 5 dari 9 tadi ada pada kita, itu sudah depresi berat. Apa solusi mengatasi hal tersebut? Adalah hati yang gembira, adalah obat yang manjur. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Paulus mengatakan, ketika dia menghadapi semua kesulitan ini, dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, Paulus mengatakan, bersukacitalah. Sukacita itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan sebagai pencipta kita. Sehingga dia tulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Solusi untuk memiliki hati yang gembira adalah, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara, berpikir positif adalah solusi untuk memiliki hati yang gembira. Bagaimana bisa berpikir positif? Melalui firman Tuhan. Raja Sulaiman mengatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Biarlah hatimu melihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Dalam pasal 4 buku Amsal tersebut yang ditulis oleh Raja Sulaiman mengatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauhi dari matamu. Simpanlah itu dalam lubuk hatimu, karena itulah yang akan menjadi kehidupan bagimu. Itulah yang akan membuat engkau sembuh dari penyakit-penyakit yang engkau sedang alami. Saudara-saudaraku, berpikir positif adalah obat yang manjur mengalahkan coronavirus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berpikir positif itu keren. Kita berdoa, kita akan tetap sehat saat ini. Dan bila mana kita sedang sakit saat ini, kita akan cepat pulih. Bila mana kita memiliki pikiran yang positif.
Karena kita memiliki obat yang manjur itu. Tuhan memberkati kita semua adalah doa saya. Sampai jumpa.